Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Surveillance Gizi yang diampu oleh Ibu Andi Ulfiana Fitri SKM MKes dengan Ibu Hadijah Alimuddin SKM MKes. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 10 anggota yang masing-masing telah bekerja sama untuk memenuhi tugas akhir ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beralih ke penjelasan berikutnya. Hai, kali ini kita akan membahas selain rasa ikan, surveillance gizi kurang di Desa Panaikan. Namun sebelum itu, yuk kita kenalan dengan Desa Panaikan. Jadi, Desa Panaikan ini masuk dalam wilayah Kecamatan Minasatene yang terletak sekitar 10 km dari ibu kota Pangkajene dan Kepulauan dan sekitar 9 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Minasatene, dan di mana daratannya terdiri atas tanah persawahan dan pegunungan yang terbentang seluas 10.200 km persegi. Berdasarkan data hasil studi status gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2022, Pangkep itu berada pada urutan ketiga, kejadian stunting yang tinggi pada balita yang sebesar 3,24%. Nah, dari data yang diperoleh dari kegiatan surveillance kasus gizi kurang dan gizi buruk, didapatkan bahwa masih adanya kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita dan anak usia 5-12 tahun di Desa Panaikan, Kabupaten Pangkep. Nah, hal ini pun menandakan bahwa di Kabupaten Pangkep status kesehatannya belum mencapai derajat optimal. Kenalan dengan wilayah sasaran, di sini saya akan menjelaskan terkait alur surveillance yang telah dilakukan dengan menggunakan 50 sampel anak di Desa Panaikang. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan pengukuran antropometri sederhana kepada balita dan anak usia di atas 50 tahun sampai 12 tahun, dan rekapan data kasus gizi kurang atau buruk dari puskesmas pembantu setempat. Nah, yang kedua yaitu pengolahan data. Untuk mengetahui informasi terkait responden yang mengalami gizi kurang atau buruk, maka kami melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi WHO Antro dan WHO Antro Plus. Data tersebut disajikan dalam bentuk narasi dan grafik. Nah, setelah dilakukan pengolahan data, maka dapat disimpulkan dari 50 anak di mana 27 diantaranya adalah balita, dan terbukti ada 3 orang balita yang mengalami gizi kurang dan 27 diantaranya adalah anak usia 5-12 tahun, dan terbukti ada 12 anak yang mengalami gizi kurang dan ada 2 anak yang mengalami gizi buruk. Selanjutnya, diseminasi informasi. Diseminasi informasi ditujukan untuk menyebarluaskan informasi terkait surveillance gizi yang telah dilakukan, khususnya kasus gizi kurang atau gizi buruk yang terjadi di Kampung Ujung Batu, Desa Panaikan. Kegiatan diseminasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, umpan balik, maupun advokasi agar dapat terus dilakukan pemantauan kasus tersebut. Nah, yang terakhir, monitoring dan evaluasi hasil surveillance. Kejadian kasus gizi buruk dan gizi kurang di Desa Panaikan ini dipengaruhi oleh masyarakat setempat yang masih takut untuk memeriksakan anaknya di posyandu maupun puskesmas terdekat. Tentunya perlu kesadaran dari masyarakat setempat untuk memahami serta meningkatkan pengetahuannya terkait kesehatan anak. Oleh karena itu, pemerintah khususnya tenaga kesehatan mampu untuk terus-menerus melakukan promosi kesehatan dengan pendekatan yang sesuai dengan masyarakat setempat, sehingga masyarakat lebih mampu untuk mengontrol, menjaga, dan memperbaiki status kesehatan mereka, khususnya pada anak mereka. Promosi ini tidak hanya dilakukan melalui teori saja, tetapi juga dilakukan melalui demonstrasi agar masyarakat lebih mudah untuk menerimanya.